Ada yang tahu yang kami mainkan ini namanya apa? Kami menyebutnya ngelarak-belarak. Gabungan dari budaya dan olahraga yang berkembang di Kulon Progo. Permainan ini muncul karena banyak masyarakat di desaku yang menderas nira kelapa. Makanya memainkannya menggunakan pelepah daun kelapa, bumbung atau bambu, dan diiringi musik gamelan. Asoy! Seru sekali teman! Kalian harus mencobanya. Berdiri di atas pelepah daun kelapa ini rasanya seperti jadi Iron Man. Tapi tim juga harus kompak ya. Penarik harus memiliki irama tarikan yang pas supaya belarak bisa berjalan mulus dan cepat. Badan harus seimbang saat berada di atas pelepah seperti ini. Apalagi saat mengambil bambunya. Siapa paling banyak mengumpulkan bambu di dalam keranjang, dialah pemenangnya. Yeha! Berhasil! Bambunya dapat dan kamilah pemenangnya. Ini toh kebun anggur milik Pak Li. Luas juga ya. Yuk, langsung saja kita petik. Biar cepat, kita menyebar saja ya. Memetik anggur harus menggunakan gunting teman. Karena kita harus memotong tangkainya. Oh ya, di kebun anggur yang diberi nama Jogja Anggur ini terdapat 40 jenis anggur impor loh teman. Banyak sekali jenisnya. Kata Pak Li, Indonesia diuntungkan dengan iklim tropisnya. Hal itu membuat anggur dapat tumbuh subur di sini. Gak percaya? Nih, lihat sendiri buahnya besar-besar kan? Hayo, teman di rumah ada yang tahu tidak mengapa anggur terlihat memakai bedak atau bubuk putih pada kulit luarnya? Bubuk putih ini bukanlah pestisida seperti anggapan beberapa orang loh, melainkan enzim yang dikeluarkan oleh si anggur. Enzim berfungsi untuk menjaga agar anggur dapat tumbuh baik dan sempurna. Ayo teman, semangat! Kita petik anggur yang sudah matang saja ya. Cari saja yang warnanya sudah pekat. Syukurlah, matahari sudah mulai terik. Anggur yang kami petik sudah lumayan banyak. Langsung saja bawa ke rumah yuk. Kupas, kupas, rut parut parut. Ada yang mengupas kulit anggur, ada juga yang memarut kelapa. Kulit anggur akan kami jadikan pewarna, sedangkan parutan kelapa akan dijadikan campuran kue bolu emprit khas daerahku. Campurkan kelapa parut, tepung tapioka, dan juga gula pasir. Aduk sampai rata. Mengupas kulit anggur memang terlihat mudah, tapi sebenarnya butuh kesabaran tingkat tinggi. Kami harus mengumpulkan banyak kulit dari buah yang sekecil ini teman. Gak apa-apa, harus tetap semangat. Akhirnya kulit anggur sudah terkumpul banyak. Lalu tumbuk sampai halus ya. Eits, siapa sangka walau hanya kulitnya saja, kulit buah anggur memiliki kadar antioksidan yang tinggi loh teman. Bahkan melebihi kadar vitamin E dan vitamin C. Setelah halus, barulah peras dan saring sari kulit buah anggurnya. Jadi deh, yuk bawa ke dapur teman. Ini dia dapur pembuatan kue bolu emprit milik Pak Liku. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang tinggal dicetak deh. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang terbuat dari kayu. Lalu tekan menggunakan tangan biar padat. Unik ya bentuk cetakannya, mirip dengan dakon. Wadidaw, cepat sekali ya mencetaknya. Adonan akan berubah bentuk menjadi bulatan kecil-kecil.
Lalu susun di atas loyang. Oh ya, panganan khas Jogja yang keberadaannya mulai langka ini masih rutin diproduksi loh oleh Pak Liku. Jadi kalau kalian main ke Jogja, sudah pasti bisa mencicipi bolu emprit ini. Sip, bolu emprit siap untuk dipanggang. Yuk, langsung saja masukkan loyang-loyangnya teman. Hati-hati ya, di dekat oven segede ini sangat panas sekali. Suhunya bisa mencapai ratusan derajat. Memanggang menggunakan kayu bakar seperti ini dibutuhkan waktu kurang lebih 25 menit teman. Teman di rumah penasaran gak sih kenapa diberi nama bolu emprit? Karena bentuknya yang mungil dan berwarna coklat, mirip burung emprit atau burung gereja. Hihihi, lucu ya. Waktunya mengeluarkan bolu empritnya teman. Voila! Jadi deh, bolu emprit yang mungil dan menggemaskan. Asiknya bisa makan kue tradisional lagi nih teman. Kalian pasti pada pengen ya. Ini sih enak sekali. Bolu emprit terlihat kasar pada sisi luarnya, tapi kalau sudah digigit, langsung hancur di lidah. Rasa manisnya juga pas sekali, seperti aku. Teman di rumah ada yang tahu gelagah? Gelagah adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang tinggi batangnya bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Bukan batangnya yang akan kami manfaatkan, tapi bunganya. Kebetulan sekarang gelagahnya masih ada yang berbunga. Puncak berbunga tanaman mirip terubuk ini biasanya bulan Agustus, bertepatan dengan musim penghujan. Pas banget nih, cuaca hari ini sedang cerah, jadi gelagahnya bisa cepat kering. Ayo teman, langsung kita sebar gelagahnya. Jangan sampai ada yang menumpuk supaya bisa kering merata. Bukan cuma untuk mengeringkan, penjemuran juga bisa menghilangkan jamur pada bunga gelagah. Selanjutnya, gelagah yang sudah kering harus digebuk atau dibanting-banting seperti ini. Tujuannya untuk merontokkan serbuk-serbuk bunga yang masih menempel di batang. Jadi saat dibawa ke rumah nanti sudah bersih dari debu. Teman di rumah udah tahu kan gelagah ini mau dibuat apa? Lang, sing wis dadi kayak gak bakal kayak gini ya. Iya, Man. Iya. Ini dia teman, tempat pembuatan sapu gelagah yang ada di kampung kami. Salah satu dari 5 tempat yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mengolah gelagah sampai menjadi sapu perlu proses yang cukup panjang teman. Pertama, kita mulai dengan proses suwir. Setiap tangkai bunga disuwir dan dipisahkan satu-satu. Tujuannya supaya sapu jadi lebih lembut dan halus saat dipakai nanti. Walau sudah dibersihkan di tempat penjemuran, bunga gelagah masih harus dibejek supaya makin bersih dari debu. Caranya gampang kok. Ambil secukupnya bunga gelagah yang sudah disuwir, lalu bejek seperti ini. Selesai dibersihkan, bunga gelagah harus ditimbang disesuaikan dengan berat yang ditentukan.
Hasil timbangan kemudian diikat satu persatu. Lang, Jip, rewangi yayu warnani gelagah yuk. Ya yuk, Jip, rewang Jip, cung. Bagian pewarnaan paman ini ahlinya. Dalam satu kali perebusan, satu tong ini mampu menampung 50 ikat bunga gelagah. Waktu perebusan dibutuhkan kurang lebih 30 menit saja. Sudah cukup nih. Ayo teman, kita angkat. Wah, ngebul-ngebul. Masih panas banget nih. Hati-hati ya, Jip. Hasil perebusan harus didiamkan dulu sampai benar-benar kering dan suhunya kembali normal. Sekarang tinggal para ahli yang beraksi. Pada tahap menjahit ini, gak semua orang bisa melakukannya loh. Karena butuh keahlian khusus. Makanya biar paman-paman saja yang jahit ya. 3 ikatan bunga gagah digabung jadi satu sampai berbentuk sapu. Kalau sudah dijahit, makin kelihatan ya bentuk sapunya. Nah, tahap akhir pemasangan pegangan atau gagang sapunya. Terbuat dari bambu yang sebelumnya sudah dikeringkan dengan cara dipanggang. Kata paman, pemanggangan membuat pegangan sapu makin awet dan ringan. Tahap terakhir tinggal dirapikan saja. Dipotong rata sesuai bentuk yang diharapkan. Paman lihai banget ya. Seperti tukang cukur rambut saja. Sapu gelagah khas Karangreja tidak hanya terkenal di Indonesia saja loh, tapi juga dikirim sampai ke luar negeri. Setiap tahun, ribuan sapu gelagah dijual ke Pakistan, India, Korea, dan Jepang. Gimana? Hebat kan sapu buatan kami? Hehehe. Selamat datang di Pelabuhan Perikanan Nasional Perigi, salah satu lumbung ikan di timur Pulau Jawa. Perahu motor yang banyak kita jumpai di sini biasa kami sebut perahu selerek. Perahu ini membawa puluhan keranjang berisi ikan segar. Ayo teman, bantu aku. Pada bulan gelap, rata-rata perahu mengarungi lautan selama 12 jam. Berangkat dari jam 6 petang dan kembali jam 6 pagi. Hasilnya banyak banget. Karena sangat banyak, tidak semua ikan tertampung di keranjang. Beberapa bahkan sampai terhambur di badan kapal. Ayo, Jis, angkat ini. Suasana sibuk seperti ini terjadi hampir setiap hari. Terutama pada musim tangkapan ikan melimpah, yaitu bulan Mei sampai September. Bahkan jumlah ikannya sampai ratusan ton. Makanya nggak heran kalau banyak yang mengenal TPI Perigi sebagai salah satu tempat pelelangan ikan terbesar di Jawa Timur. Keren! Sebagai anak nelayan, kami tidak mau ketinggalan. Berada di antara ratusan ekor ikan itu sudah biasa. Seperti yang kami lakukan sekarang. Memilih dan mengelompokkan ikan berdasar ukuran. Hal ini harus dilakukan untuk mendapat kualitas ikan terbaik. Jenis ikan tongkol rengis adalah tangkapan terbanyak pagi ini. Pelan-pelan teman, jangan sampai lecet ya. Karena kalau ada bagian tubuh ikan yang terkelupas akan mengurangi nilai jual. Ikan yang sudah disortir lalu dibawa ke tempat pengolahan. Sayangnya kita tidak punya banyak waktu karena ikan hanya bisa bertahan tidak lebih dari 3 jam.
Kata bapak, jika terlalu lama ikan akan rusak dan membuat gatal kalau dikonsumsi. Kalau begitu, kita harus nabung. Ayo dorong terus. Maaf ya Bal, aku nggak sengaja. Di sini, ikan tongkol akan diolah menjadi ikan pindang. Ikan yang dipindang lebih awet dan tahan lama. Bahkan sampai 30 jam. Penasaran gimana caranya? Ikan terlebih dulu disusun di reyeng atau besek yang terbuat dari bambu. Lalu baluri dengan garam secukupnya. Dari buku yang aku baca, penggaraman adalah cara pengawetan yang sudah lama dilakukan oleh orang terdahulu. Garam bisa menjadi pengawet karena garam bersifat menarik air sehingga mikroorganisme pembusuk tidak dapat berkembang dengan baik. Gimana Bal? Sudah selesai belum? Nah, ikan dalam reyeng lalu diikat dan disusun di papan pengangkut. Alat ini digunakan untuk mempermudah proses perebusan dalam jumlah yang besar. Dalam satu kali proses perebusan, setidaknya ada lebih dari 50 besek ikan tongkol. Proses perebusan dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Cara ini untuk membuat ikan matang dan menjaga tekstur daging tetap utuh. Sayangnya aku tidak bisa berdiri terlalu lama di sini. Panas banget. Awas paman, pelan-pelan. Setelah matang, selanjutnya ikan pindang siap didinginkan. Tak hanya itu, air ternyata juga berguna untuk membersihkan garam yang masih menempel pada tubuh ikan. Oh iya teman, dalam satu kali produksi, rata-rata tempat ini mengolah lebih dari 4 ton ikan. Selain ikan tongkol, ada beberapa jenis ikan lain yang bisa dipindang seperti ikan layang, ikan salem, dan ikan cuek. Hasil produksinya dipasarkan ke banyak kota di sekitar Trenggalek. Lele, ini jadiannya wis bar. Lah, iki mau tak panggangane iwak. Dimaem yo. Selamat makan! Teman, kami si bolang telur perigi suka sekali makan ikan. Apalagi ditambah dengan singkong rebus. Yap, selain enak, makan ikan juga sangat baik untuk pertumbuhan kita loh. Seperti pesan Ibu Susi Pujiastuti, harus makan ikan kalau tidak mau ditenggelamkan. Kami sih setuju banget, karena ikan kaya protein dan antioksidan yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Tak hanya itu, asam lemak omega 3 pada ikan juga dapat meningkatkan fungsi otak. Tuh kan, sudah rasanya enak, bikin sehat dan pintar. Aku mau nambah lagi ah. Teman, ingat selalu 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam